Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mariana. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4C. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Di sini terdapat latar belakang sejarah karakter bahasa Arab. Asal-usul karakter bahasa Arab itu sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mengajukan sama sekali tatkala para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Hal itu sangat menyedihkan, teori mereka sangat rapuh dan tahan uji. Khalil An-Nami mengatakan bahwa Hijaz adalah merupakan tempat kelahiran revolusi tulisan skrip Arab bagian utara, bukan daerah-daerah lain termasuk Hijrah. Mengenai sebab mengapa Grundler tak peduli dengan teori ketiga, sepenuhnya hal ini saya serahkan untuk menilainya. Di antara misi orientalis ada beberapa anggapan bahwa umat Islam bangsa Arab tidak memiliki sistem tulisan sejak zaman kehidupan Nabi Muhammad SAW. Terus kata-kata beliau, Profesor Mingana menyebutkan bahwa itu sangat ketololan kami tentang bahasa Arab pada awal perkembangannya, sama seperti ketidaktahuan kita secara pasti apakah memiliki huruf alfabet sewaktu di Mekah maupun Madinah. Jika bentuk tulisan itu menjelma di dua tempat Mekah dan Madinah itu mesti memiliki kesamaan dengan karakter Estrangelo, contohnya Syirak atau Hebrew. Nabia Abbott kemudian secara parsial lebih unggul dari hipotesis ini. Kita tinggalkan Syirak, budaya lain yang dianggap telah mengaruhi tulisan Arab kuno. Paleografi adalah Nabatean. Menurut Dr. Jum'ah, telaah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh para ilmuwan yang memiliki otoritas membuktikan bahwa bahasa Arab telah mengambil tulisan mereka dari Nabatean. Di dalam masalah itu dia mengutip sejumlah ilmuwan seperti Abbott dan Wilkinson dalam menganalisis sebuah tulisan tangan, mata uang, dan manuskrip Muslim yang tertua dibandingkan dengan tulisan-tulisan Arab sebelum Islam. Kemudian setelah itu dia membandingkan dengan tulisan Nabatean. Abbott menyimpulkan bahwa skrip Arab yang digunakan di awal permulaan Islam adalah skrip Nabatean Aramik yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Dan saya akan menjelaskan tentang sejarah teks Al-Quran yang mengenai tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Ejaan ini bisa ditertawakan dengan ukuran ejaan sekarang, tetapi sebenarnya sesuai dengan standar ejaan Inggris pada abad 17 Masehi. Fenomena yang sama yang terjadi dalam bahasa Arab. Beberapa suku menyebutkan kata hatta dengan arta dan surot dengan sirot dan sebagainya. Dalam hal ini disebabkan oleh banyak perbedaan dalam bacaan yang terkenal. Sama juga huruf ya, waw, alif mempunyai dua fungsi sebagai konsonan dan vokal sebagaimana dalam bahasa Latin. Masalahnya adalah bagaimana penulisan dan penyalin Arab kuno atau bisa disebut dengan kuno menggunakan tiga huruf ini memerlukan perhatian yang khusus. Metode mereka walaupun kelihatan rada memusingkan bagi kita saat ini, namun cukup jelas bagi mereka. Dari pendahuluan singkat itu bisa menyelidiki sistem ortografi atau ejaan bahasa Arab pada zaman awal Islam. Dan terdapat gaya tulis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, Nabi Muhammad
Muhammad SAW mempunyai penulis yang banyak, berasal dari beberapa suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialeknya atau ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Contoh, Yahya berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada Khalid bin Sa'id bin Al-As yang memuat beberapa kejanggalan. Yaitu kana ditulis kauna dan hatta dieja berarti hatta. Di komentasi yang lain yang diserahkan Nabi SAW kepada Razin bin Anas As-Sulami juga dieja hatta dengan hatta menggunakan dua iya yang sudah lama berbeda dengan satu iya didapatkan dalam kata iyadi dan ghaira sudah jelas tidak memiliki menggunakan titik pada surat-surat Nabi SAW. Satu dokumentasi 3 Hijrah menggambarkan beberapa surat dalam dalam banyak cara, yaitu banyak sekali bukti-bukti mengenai perbedaan dalam gaya tulis pada zaman permulaan Islam, dan sedikit menjelaskan tentang rekonstruksi dalam Al-Quran, yaitu menjelaskan penyempurnaan ortografi Al-Quran, dan terdapat karakteristik dari ortografi partikel pada harf bahasa Arab digabungkan dalam pengucapannya dan hingga taraf tertentu dalam penulisannya dalam ortografi Al-Quran. Hal ini dikembangkan lebih jauh, terutama dalam ortografi yang di belakangnya memiliki tampak tidak ada aturan yang buang baku atau kaku tentangnya seperti ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi terdapat tulisan lima yang digabung dihampiri keseluruhan teks Al-Quran, tetapi di tiga tempat ditulis terpisah